Salam olahraga, selamat pagi, siang, sore, malam, dimanapun kalian berada. Pokoknya kalau udah nonton ini, gue mau ucapin dulu Forza Italia, Gracias Española. Semalam pertandingan perfect, seru banget. Jujur gue sebagai penikmat sepak bola merasa sangat terhibur, sangat tegang dengan adu strategi dari kedua tim, baik Spanyol dan juga Italia. Terus kalau buat yang jadi fansnya Spanyol, lu pasti tegang banget. Apalagi juga Italia yang awalnya cukup pede dan bursa taruhan lebih banyak menjagokan Italia karena memang permainan Italia lebih meyakinkan dan rekor kemenangan mereka sampai pertandingan semalam artinya 33 kali tidak terkalahkan sejak September 2018. Tim ini sangat superior. Mancini mampu mengubah Italia menjadi tim yang sangat menakutkan. Tapi sebenarnya bukan berarti tidak bisa dikalahkan. Nyaris tim ini kalah. Iya kan? Karena beberapa kali udah mulai ketat nih skor-skornya Italia. Waktu lawan Belgia 1-2. Terus Italia lawan Turki 3-0, lawan Swiss 3-0, lawan Wales 1-0. Austria pakai extra time 120 menit. Jadi artinya dia juga cukup kesulitan. Lalu lawan Belgia 1-2 90 menit. Lawan Spanyol sampai penalti. Jadi artinya timnya Roberto Mancini ini di peserta-peserta Piala Eropa itu ada beberapa tim yang udah mulai membuat Italia kesulitan. Sejauh ini Italia bisa meresponnya itu dengan baik. Nggak panik, tetap santai. Karena strategi yang dimiliki oleh Roberto Mancini ini gue lihat ya fleksibel banget polanya. Nyerang bisa, bertahan bisa, transisi bagus. Pemain-pemain udah ngerti apa yang dimau dan menjadi visi dari permainannya Roberto Mancini. Kelas. Nah kalau kita bicara Italia yang berkelas, itu juga ada pada tahun 1982, John. Tepatnya Piala Dunia 82. João Bonito, Brazil, itu dibikin nangis, John. Sama Paolo Rossi dan kawan-kawan. Italia saat itu mengejutkan. Karena jujur sebenarnya Piala Dunia 82, orang dan juga pencinta sepak bola lebih menjagokan Brazil untuk menjadi juara. Permainan Brazil yang sangat menghipnotis penonton, sangat menghibur. Ibaratnya tuh kayak sirkus John mainnya John. Bener-bener gokil. Ada Socrates, ada Zico, ada gila. Itu gak ada alasan untuk Brazil gak ngangkat trofi Piala Dunia. Tapi Italia saat itu gokil, luar biasa. Paolo Rossi, Dino Zoff, dengan skor 3-2 John. Brazil dibikin nangis. Aktornya saat itu ya udah Paolo Rossi. Ternyata rivalitas sama Spanyol ini juga mereka cukup banyak punya nilai-nilai histori di pertemuan level internasional Spanyol Italia. Luis Enrique hidungnya patah. Mauro Tassotti pemain Italia yang bikin hidung patah di perempat final Piala Dunia 94 kalau nggak salah. Eropa 2012, Italia nangis. Mario Balotelli dibikin nangis John sama Spanyol. Diajari main bola 4 SKS alias 4-0. Iniesta, Fabregas, Torres saat itu dengan menggunakan false net. Nah, menarik nih kalau kita bilang false net lagi. Jadi semalam itu banyak orang juga yang bilang ya. Tapi gue ngelihat ini memang false nine-nya versi Luis Enrique, John. Mencoba memperbanyak gelandang dengan mengandalkan gelandang serang yang menjadi tumpuan akhir dari serangan yang dibangun sama Spanyol. Cuma ada Olmo, Ferran Torres, sama Oyarzabal. Nih kita lihat sekarang skuadnya Spanyol ya. Tadi kan skuadnya Italia.
Depan Ferran Torres, Olmo, Oyarzabal. Di tengahnya Pedri, Busquets, Koke. Belakangnya pakai 4 back juga. Ada Alba, Laporte, Eric Garcia, Aspi. Kipernya Unai Simon. Udah. Jadi, gue ngeliat di sini ya, miskinnya atau malangnya nasib Spanyol itu karena nggak punya penyerang yang haus gol, yang tajam di kotak penalti, yang mampu bisa memanfaatkan setengah peluang bisa menjadi peluang, bisa menjadi gol maksud gue. Beberapa kali dapat peluang Oyarzabal, Olmo, Torres, tapi nggak ada pemain yang mampu mengkonversikan menjadi gol sebelum masuknya Morata. Pemain Itali bingung. Kenapa Morata dicadangin? Mancini juga bingung, John. Kenapa nih? Ada apa nih? Tapi itulah hebatnya. Makanya gue bilang nilai pertandingan itu semalam tuh mahal banget, bagus banget. Itulah kehebatan dari strategi pelatih. Ketika ada terjadi perubahan strategi permainan lawan, itu kita harus bisa meresponnya dengan cepat, dan itu yang dilakukan Italia. Sedangkan Spanyol dari awal bermain sudah seperti itu. Lu lihat dong, beda banget nih. Italia setiap ketemu lawan, permainan mereka. Oke, kalau babak putaran grup, itu tim semua kelasnya ada di bawah Italia. Makanya dia pede untuk main nyerang. Lawan Austria gitu juga, tapi nyaris kepleset. Tapi lolos. Hebat, mentalnya luar biasa. Terus lawan Belgia, itu juga bikin deg-degan. Balik lagi, mentalnya dan juga fleksibilitas strategi yang dimiliki oleh Mancini. Nah, kita balik lagi ke Spanyol. Itu dia, John. Masalah kolektivitas, lini tengah, ball position, passing control, visi pemainnya hebat. Gue akuin hebat. Inilah yang menarik dari sepak bola. Lu semalam kita diajarin banyak banget tuh sama Luis Enrique dan juga Mancini. Lu gimana caranya nyerang, gimana caranya ngebelah pertahanan Italia yang rapet. Itu udah dapet sebenarnya Spanyol. Hanya saja menurut gue cuma finishing touch-nya aja nggak ada. Nggak ada, John. Haus gue sampai ngomong. Jadi ketidakberuntungannya Spanyol itu cuma nggak ada pemain yang bisa mendapatkan peluang terus bisa mengubah peluang jadi gol. Kehebatan Italia sangat fleksibel banget dengan strateginya Mancini, dan juga gua ngelihat di sini sayangnya Italia harus kehilangan Spinazzola, padahal kalau sektor kiri ada Spinazzola pasti daya serang Italia akan jauh lebih menyeramkan karena dia punya speed, dia punya skill. Jujur permainan Italia semalam mengandalkan counter dan itu berhasil membuat Chiesa mencetak gol. Terus juga kalau lu pakai sistem counter atau strategi counter, lu harus punya pemain yang memiliki skill dan juga speed, dan itu dimiliki oleh Spinazzola. Bukan pemain lain nggak bisa, tapi pemain ini sering, karena pemain ini dari wingback terus tiba-tiba bisa maju ke depan. Overlapping, begitu dapat bertahan Grendel, dia dapat bola, Spinazzola tuh bisa tuh ngacak-ngacak tuh. Emerson gue lihat agak kurang, makanya dia di menit 60 kalau nggak salah diganti. Jadi kehebatan Italia itu, dan kesimpulannya adalah buat gue untuk pertandingan semalam, Italia meskipun menang bukan berarti Italia lebih hebat daripada Spanyol. Italia bisa masuk ke final bukan berarti Italia lebih hebat daripada Spanyol untuk sisi permainan dan adu strategi. Buat gua adu strategi dan permainan sepak bola itu terjadi hanya di 90 menit plus extra time. Itulah sepak bola. Kalau yang udah namanya adu penalti, artinya tim itu menang lotre dari adu penalti, alias menang keberuntungan seperti Kopi Kola Kini. Itu dia buat gua. Jadi Italia semalam adalah menang lotre dari adu penalti. Tapi apapun itu, sejarah tetap akan mencatat Italia pemenangnya. Makanya gue gak suka babak adu penalti. Dan untuk pertandingan Italia versus Spanyol semalam, pemain terbaik kalau menurut gue itu bukan pencetak gol, tapi justru seorang Donnarumma. Donnarumma punya kontribusi yang sangat besar banget dalam pertandingan kali ini.
menghalau, mematahkan 2 kali peluang milik Spanyol, dan pada babak adu penalti dia berhasil memberikan kado terindah untuk kemenangan lotre dari Spanyol. Jadi Donnarumma layak untuk jadi pemain terbaik buat gue. Oke, nanti abis ini kita akan bahas antara Denmark dan Inggris. Siapa yang akan berhak untuk melawan Italia? Sikat.